Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Wa idza kunta saghiral qaumi fil majlisi fala tatakallam illa ijabatan an su'al yuwajjihu ilaika min ahadil jalisain. Kalau kamu yang paling muda di majlis tersebut, di situ ada kumpulan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita yang paling muda. Itu makna pertama, ya. Makna kedua, kita berada di majlis yang ini orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, baik dari sisi jabatan, keilmuan. Maka kita posisinya di sini, kalau yang paling kecil di antara mereka, ya kita memposisikan diri kita sebagai mustami' saja, pendengar. Kecuali ada izin dari mereka untuk kita berbicara atau menanyakan sesuatu kepada kita, baru kita menjawab, begitu. Jangan kita yang menguasai forum. Sana orang lagi bicara, kita potong, kita bicara lagi. Sana asul adab. Itu. Orang dikatakan golilul adab biasanya. Golilul adab. Dengar, anak kecil gak boleh, apalagi anak kecil. Anaknya masih muda. Ya, dengar. Jangan memotong pembicaraan mereka. Dan jangan memulai pembicaraan. Biarkan mereka bicara, kecuali mereka tanyakan sesuatu kepada kita atau mengizinkan kepada kita untuk berbicara. Nah, kita bicara. Nah, di sini dikatakan demikian, ya. Fala tatakallam illa ijabatan an su'alin yuwajjihu ilaika min ahadil jalisain. Maka jangan kamu berbicara kecuali menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadamu dari salah seorang yang hadir di majlis tersebut. Au illa idza alimta anna hadithaka wa kalamaka sayaqa'u, ya, sayaqa'u minhum fi mawqi'ih. Au illa idza alimta anna hadithaka wa kalamaka sayaqa'u minhum fi mawqi'ih wa yasurruhum wa yurdihim. Kamu boleh berbicara. Ini catatannya, ya. Jika kamu yakin betul bahwa apa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu ucapkan itu akan sesuai dengan kondisi mereka dan membuat mereka senang. Jadi kalau kita bicara ini pasti mereka senang nih apa yang disampaikan, maka silakan bicara, gitu. Pasti mereka ridho nih apa yang saya sampaikan, maka silakan sampaikan sehajatnya, jangan terangkan panjang lebar. Makanya pilihlah bahasa-bahasa yang ijaz. Itu ada ilmu balago. Ilmu balago itu di satu bab, ada bab namanya bab al-ijaz dan bab al-itnab. Babul ijaz, ucapan yang ringkas.
Namanya babul ijaz. Al-ijaz artinya ringkas. Lawannya ucapan yang ringkas, al-itnab. Itnab panjang lebar, padahal itu maksudnya hanya sedikit. Nah, berbicara dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang punya kedudukan di sisi masyarakat, maka pilihlah bahasa-bahasa yang ijaz, yang ringkas. Jangan menggunakan bahasa al-itnab. Ya. Kalau bab doa lebih bagus al-itnab juga. Al-itnab, bab doa. Nah, karena Allah Ta'ala senang mendengar hamba itu, makin lama dia meminta, Allah makin senang. Nah, itu. Makanya di Al-Quran itu kan ada doa para nabi, ada yang itnab. Ya Allah, rambut saya sudah memutih, tulang saya sudah melemah. Itu kan maksudnya sudah tua. Iya kan? Nabi siapa? Nabi Zakaria ya, tidak salah ya. Ketika Allah kabarkan akan diberikan anak, kemudian beliau berdoa, ya Allah, saya kok bisa diberikan anak? Rambut saya sudah memutih, tulang saya sudah melemah. Itu sebenarnya bab itnab. Yang maksudnya apa? Rambut sudah memutih, tulang sudah melemah, artinya saya sekarang ini sudah tua. Ya, karena bab doa, makin lama kita berdoa berarti makin lama waktu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a nida'ahu atau du'aahu. Ada kalanya Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian dan problem kepadanya karena Allah senang sekali mendengar suaranya. Ketika dia berdoa, dia meminta. Itu. Ya. Jadi kalau kita mau bicara, yakin dulu ini ucapan kita disenangi oleh mereka. Ini ucapan ini buat mereka kesal, jangan. Ini ucapan ada manfaatnya nih. Silakan sampaikan sehajatnya, sekebutuhannya. Wala tushib fil hadis ashaba yushibu ishaban. Jangan terlalu panjang lebar bicara, mutar sana mutar sini, bikin orang bingung ya. Jadi sebelum bicara, kata Imam Malik, Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas, lahir 93, wafat 179 Hijriah. Beliau mengatakan begini, al-aqil idza takallama tafalsafa, wal jahil idza takallama tafallata. Orang yang berakal sebelum dia berbicara, dia berpikir secara mendalam ucapan-ucapannya. Jadi dia sudah susun di akalnya susunan kalimat yang di situ susunannya ringkas tapi berbobot, memiliki banyak manfaat, banyak ilmu. Kata Imam Malik, itu orang al-aqil, orang yang berakal. Idza takallama tafalsafa. Tafalsafa dari bahasa diambil dari akar kata falsafah, filsafat. Filsafat itu kalau diartikan ini kan bahasa asing ya, ad-dakhil ya, masuk ke dalam bahasa Arab. Berpikir secara radikal, kalau orang filsafat bilang. Apa sih filsafat itu? Filsafat itu memiliki makna diantaranya adalah berpikir secara radikal, arti berpikir secara mendalam. Maksud dari Imam Malik, orang-orang yang berakal itu sebelum dia mengucapkan sesuatu, dia sudah harus memahami konsekuensi ucapannya ini. Bisa memberikan manfaat tidak? Ataukah ucapan ini justru mendatangkan fitnah? Ataukah ucapan ini tidak ada manfaat sama sekali? Atau ucapan ini tidak memberikan pemahaman? Itu sudah ada di kepalanya. Itu kata Imam Malik al-aqil, orang berakal. Dan ucapan Imam Malik ini sejalan dengan ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, yang mengatakan tuh orang berakal itu akalnya ada di belakang lidahnya.
Jadi akalnya ada di belakang lidahnya. Kalau orang bodoh, lidahnya ada di belakang akal. Jadi bicara dulu baru berpikir. Itu orang bodoh. Tapi kalau orang berakal, berpikir dulu baru berbicara. Ya, kurang lebih maknanya seperti itu ya, makna yang disampaikan oleh Imam Ali, bahwa orang berakal itu akalnya itu di depan ya, lidahnya di belakang. Orang bodoh lidahnya di depan, akalnya di belakang, kata Imam Ali. Sama seperti ucapannya Imam Malik. Orang berakal ketika berbicara dia berpikir secara mendalam terlebih dahulu ucapan-ucapan yang mau dia sampaikan. Wal jahil idza takallama tafallata. Nah, orang yang bodoh yaitu bicara terlebih dahulu baru setelah itu berpikir. Nah, makanya di sini dikatakan wala tuzhib fil hadis, jangan terlalu panjang di dalam bercerita atau menyampaikan sesuatu. Wala taghful an adabil magam fi hayati julusik. Kemudian jangan sampai lupa adab dalam posisi dudukmu. Duduk ya. Ini pakai sarung nih, hati-hati nih duduk. Lebar-lebar kaki itu. Apalagi lagi ceramah, rabe ya, orang nanti bilang rabe kaki ya. Itu biasanya ulama kalau duduk tuh perhatikan. Kalau di forum-forum ilmiah mereka ceramah itu kaki disilang begini sehingga tertutup. Ya. Ada yang sekedarnya lebar tapi gak terlalu sampai melebarkan kedua kaki. Kemudian jangan posisikan kita sedang duduk di hadapan siapa, itu harus perhatikan, jangan angkat kaki, jangan. Nah, saya rasa itu orang semua sudah paham. Duduk. Kalau duduk di depan orang-orang solehin, yang dijaga dua, hati sama sikap secara fisik. Gitu. Sehingga mereka mengatakan kalau kamu datang kepada para penguasa, yang kamu jaga adalah apa? Pakaian, ya kan? Tapi kalau kau datang kepada para ulama, para aulia sholihin, yang kamu jaga selain pakaian adalah hati, gitu. Wa uslubi kalamika wa khitabika. Kemudian jangan lupa adab di dalam sistematika di dalam berbicara kamu. Ya, pakai lafaz yang sopan, antum. Nah, kalau biasa bahasa Arab ya. Antum. Mana gimana kan kamu? Bicara dengan ulama besar. Mana bagaimana? Ya. Ini memposisikan lagi bicara sama siapa? Kalau orang Jakarta misalnya, itu semua bahasa kan sudah ada. Ini kata ganti yang sopan yang ini. Itu lebih afdol lagi, semua orang kamu bicara dengan kata ganti yang sopan, mantap. Itu lebih dahsyat lagi. Nah, tapi yang terutama kepada orang-orang yang kita muliakan, yang kita hormati, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, di sisi manusia. Pilihlah kata-kata yang sesuai, begitu. Misalnya kalau bahasa Jakarta ya, itu kan ada lu. Masa kita bicara sama guru kita, lu gimana kabar? Tentu kita akan memilih kata ganti yang sopan. Ya. Apa sopannya kalau bahasa Jakarta? Kamu gimana kabar? Itu lumayan ya? Kamu ya? Kamu. Kurang sopan juga? Iya. Hah? Sampean itu bahasa ini. Ya. Kalau bahasa Arab kan antum. Ente gimana? Ente gak sopan. Ente gak sopan. Antum. Dan lafaz antum ini secara kesopanan dia baik, dan dalam kaidah ilmu nahwu juga cocok. Walaupun antum itu dalam ilmu nahwu itu bentuk jamak ya, kalian.
Tapi untuk menunjukkan satu orang boleh. Untuk apa? Memuliakan. Masuk ke bab doa juga. Boleh gak kita berdoa sendiri tapi menggunakan kata kami? Tapi yang saya doa untuk diri saya sendiri waktu itu. Boleh. Untuk memuliakan diri kita sebagai hamba atau sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Allah telah memuliakan Bani Adam, ya. Karramna Bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Nah, itu. Kalau bahasa Ternate, Mone. Oh begitu. Bahasa Ternate misalnya ngana, gak sopan. Ngana artinya kamu, ya, tapi yang tidak sopan. Mone kalian, ya. Nah itu lihat. Jadi dia berlaku di semua bahasa. Ini harus pandai-pandai memilih kata. Jangan sudah ikut majelis, masalah ini saja masih belum bisa diamalkan. Jangan bicara yang penting hatinya baik, terus ucapannya agak baik, enggak salah. Islam menuntut adab baiknya dua, hati baik juga perilaku baik. Teori itu merusak tatanan adab. Dicaci maki orang, bahasanya menyakitkan, terus kita mengatakan tapi di hati baik. Yang pertama, kamu tahu dari mana hatinya baik? Imam Ghazali mengatakan kita ini dituntut dalam hukum agama itu mengetahui yang zahir saja. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum dengan yang zahir. Adapun yang hati itu urusan Allah. Walam tatadakhal fi wilayatillah. Atau kama qala Hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali. Maka kamu sebagai manusia jangan masuk di wilayahnya Allah. Apa maksud beliau? Jangan masuk di wilayahnya Allah, jangan urusi hatinya orang. Itu urusannya Allah. Kalau kamu urusi hatinya orang, pasti kamu akan keliru. Misalnya ada orang berbuat baik tuh, ya, dia lagi bagi-bagi beras kemana-mana, lagi sedekah. Itu kan secara zahir baik. Jangan kamu masuk di wilayahnya Allah. Dia ria itu, dia gak ikhlas tuh. Kamu tahu dari mana dia gak ikhlas? Kamu tahu hatinya dia tidak? Imam Ghazali mengatakan jangan masuk di wilayahnya Allah. Itu urusan dia dengan Allah, karena yang tahu hatinya Allah. Kita diberikan tuntutan hanya melihat yang zahir. Masya Allah dia baik. Tapi dia share-share di sana-sini. Mungkin dia mau ngajak orang lain biar ikut. Begitu caranya. Sehingga apa? Husnuzon itu selalu di depan. Jangan masuk di wilayahnya Allah. Oh dia pamer itu, ya, dia gak ikhlas itu, dia ria itu namanya sudah masuk wilayahnya Allah. Karena hati itu yang tahu Allah, hukum itu wilayahnya Allah. Kita ruang lingkupnya, bahasa fikih namanya nitok, ruang lingkup, bahasa ulama ya, nitok. Ruang lingkup kita itu hanya zahir. Ya, makanya ilmu fikih itu membahas af'al mukallafin. Af'al mukallafin, perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf. Yang dimaksud perbuatan apa? Secara fisik, secara zahir. Jangan masuk wilayahnya Allah. Oh dia pamer tuh, dia ria itu, dia tidak ikhlas itu. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dia ria dari mana? Kamu tahu dia tidak ikhlas dan ikhlas itu dari mana? Itu kan di hati. Dan itu wilayahnya Allah, kata Imam Ghazali. Jangan kamu masuk di wilayahnya Allah. Itu. Kecuali orang yang memang terang-terangan ya, sudah masyhur bainan nas, sudah dikenal di masyarakatnya. Ini orang jahat. Bukan kita fitnah, memang sudah terkenal. Ini orang tidak jujur. Ini jangan pakai wilayah tadi. Oh, tapi anda mau tahu dia tidak jujur dari mana? Bukti sudah ada. Tugas kita ihtiyat, hati-hati, begitu. Hati-hati.
Bahkan Imam Nawawi mengatakan kalau ada orang yang tidak kenal dia, ini orang ini sudah punya track record yang kita sudah kenal, ya, dan masyarakat sudah kenal, tidak jujur, pengkhianat, tidak amanah. Setiap orang yang bisnis dengan dia ditipu. Kemudian datang seorang pendatang, belum kenal dia, diajak kerjasama dagang. Kita yang tahu bahwa ini orang tidak benar, diizinkan, bahkan harus kita sampaikan kepada orang tersebut, kamu jangan. Justru kalau kita diam, kita khianat. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini salah satu ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Yang penting disampaikan sesuai fakta dan sekedarnya, ya, jangan diiringi dengan kebencian. Kadang sesuatu yang lebih, sekalipun dia orang jahat, yang lebih itu dihisab sama Allah. Ini kasus kejadian Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sudah dikenal sebagai orang yang zalim, yang jahat. Waktu mati, ada ulama-ulama lainnya mengatakan dengan kalimat-kalimat yang mengatakan dilaknat gitu. Ada orang-orang yang melaknat. Sampailah berita kepada Imam Hasan al-Basri. Mereka kabarkan bahwa Hajjaj sudah mati. Imam Hasan al-Basri tidak mengeluarkan kalimat apapun. Terus yang lain sudah caci maki, ini orang jahat, tidak. Kemudian beliau mengatakan, hentikan ucapan kalian. Ini orang sudah meninggal, dia sudah mati. Kejahatan dia tidak akan luput di hadapan Allah, akan dihisab oleh Allah. Tapi lisan kalian yang kalian nyatakan dengan kalimat-kalimat yang buruk, jika ada yang tidak dia lakukan, kalian akan dihisab oleh Allah. Itu bagaimana mereka menjaga lisan, ya. Itu wasiat pesannya Nabi, ihfad lisana, jagalah lisan kamu. Man sakata salima, ya. Siapa yang diam dia selamat. Tapi kalau kasus tadi kita harus sampaikan, gak boleh diam. Jangan kamu ini sama dia, bisnis dia, mohon maaf, dia sering tipu orang. Mendingan jangan. Itu sebatas itu saja. Kasih peringat. Tujuannya apa? Memperingati dia tidak tahu. Tapi kalau kita pura-pura tidak tahu, itu namanya bohong. Jadi orang memahami sesuatu yang disebut berdusta atau berbohong bukan hanya sebatas mengarang-arang cerita, itu namanya bohong, tidak. Yang namanya bohong sesuatu yang realita terjadi tapi kita tidak sampaikan, itu juga bohong. Jadi bohong definisinya dua, mengadakan sesuatu yang tidak ada dan mentiadakan sesuatu yang ada. Itu namanya bohong. Itu mentiadakan sesuatu yang tidak ada, yang sudah ada, ya, mentiadakan sesuatu yang ada. Kita tahu ini ada, realitanya seperti ini, tapi kita pura-pura diam. Itu bohong juga, masuk di dalam dosa berdusta. Nah, adab yang ke-14, ya. Idza dakhalta ila majlisin fabda bisalam ala man fihi jami'a. Nah, apabila kamu masuk ke satu majlis, mulailah mengucapkan salam kepada orang yang ada di majlis. Misalnya di sini lagi kumpul, ini yang masuk, assalamualaikum warahmatullahi. Dengan catatan pada waktu itu belum ada kegiatan pengajian, ya. Kalau sudah ada kegiatan pengajian misalnya, atau di kelas guru sudah mengajar, ini yang terlambat ini jangan pakai salam lagi. Kenapa? Mengganggu. Tapi kalau tidak dalam keadaan demikian, mereka baru duduk semua, maka masuk ini orang, dia mengucapkan salam. Kemudian bagaimana? Apakah wajib semuanya menjawab salamnya? Kalau lagi berjamaah, cukup satu orang juga kifayah. Satu orang sudah mewakili. Gitu.
Satu orang sudah mewakili. Kalau berjamaah lebih bagus lagi itu. Ya. Tapi kalau satu orang sudah kifayah, sudah mewakili. Nah, orang yang selalu memulai salam di dalam riwayat hadis itu dia sudah menggugurkan sifat sombong. Al-badi bisalam bari'un minal kibr. Ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-badi bisalam bari'un minal kibr. Orang yang memulai salam terlebih dahulu, dia terbebas dari sifat sombong. Karena dia saking tawadu selalu mengawali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Rasulullah SAW orang yang paling awal mengucapkan salam kalau bertemu orang lain. Dan yang paling awal menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Itu al-musafahah. Ya, al-musafahah. Paling awal jabatan. Itu Nabi. Ya. Rasul perintahkan afsus salam. Sebarkanlah salam. Ya. Makna salam di sini bisa sebarkanlah kedamaian. Di hadis yang lain lebih spesifik sebutnya ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang kamu tidak kenal. Yang penting dia muslim, ya. Itu. Dikatakan tagra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu mengucapkan salam ala man arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak kamu kenali. Ya. Sangat sederhana. Ini ucapannya singkat tapi tembus sampai ke langit. Sama kayak semalam Abu Bakar mengatakan terima kasih itu singkat, tapi ucapan ini tembus ke langit. Karena dia berkaitan dengan keadaan hati orang yang rendah hati. Ya. Karena ciri-ciri orang sombong kan gak mau dia mengawali, harus orang yang harus ikut dia, harus tunduk pada dia. Makanya berat sekali dia awali dengan salam, dia awali untuk jabat tangan, ya. Itu. Kalau punya karakter sombong, ya pengen orang lain yang harus tunduk begitu, orang lain yang harus awali. Gitu. Ketika kita amalkan ini, ya, secara tidak langsung kita sedang mendidik hati kita menjadi orang yang tawadu. Ya, kita salam sama siapa, jangan pilih-pilih. Kalau mau jadi orang yang akhlaknya baik, kepada siapapun dia harus baik. Gitu. Jangan depan orang kaya tawadu, ya. Depan orang miskin dia berubah jadi sombong. Berarti kebaikannya ini masih belum murni, tidak original. Orang kalau hatinya sudah baik kepada siapapun, dia akan berbuat baik. Jangan hanya di depan ulama cium tangan bolak-balik, ya, cium tangan. Tapi di orang tua gak pernah dia. Di ulama kalau masuk tawadu, depan orang tua gak tawadu, kibir. Nah ini luar biasa adab yang diajarkan. Jadi memulai salam, ya, memulai salam di satu majlis. Apabila dia masuk ke majlis tersebut, mulailah salam kepada orang yang ada di majlis tersebut. Wa idza aradta al-musafahata liman fihi fabda bil afdal awil a'lam awil atqa awil akbar aw nahwi hadza min as-sifati al-mukarramati syar'an, ya, syar'an. Kalau kamu ingin bersalaman, nah, ini adabnya, adab bersalaman, ya, maka mulailah kepada orang yang lebih mulia. Saya di satu majlisnya ada macam-macam nih, kan? Ada di situ ulama, ada di sini politikus misalnya, ada ini pejabat, ada ini orang biasa. Mana posisi kita awali salam? Pada guru kita nih ulama ini, atau bukan guru kita tapi ulama dibanding dengan yang lain, ya. Bukan bermaksud merendahkan yang lain, tidak. Tapi urutan kemuliaan kan
para ulama lebih mulia dari yang lain. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya panitia-panitia ini harus belajar juga adab, ya. Bikin acara tentang keagamaan, tablik akbar, ya. Ulamanya duduk di belakang, kan, hampir dimasuk ke taman situ. Ya. Kemudian pejabatnya di depan, asul adab. Berarti secara tidak langsung kamu sedang memuliakan sesuatu yang bersifat duniawi. Karena simbol ulama kan ukhrawi. Ya. Jangan taruh di belakang. Kalau perlu itu ulama di depan sebenarnya. Kalau perlu ulamanya di depan, pejabatnya di belakang. Atau mau biar fair deh, sejajar deh. Ya. Sejajar. Jangan sampai ini panitia-panitia letakkan ulamanya di belakang, pejabatnya di depan. Nah itu adab. Makanya di sini dikatakan kalau mau jabat yang afdol, yang paling afdol, yang paling mulia. Ya, tentu yang paling mulia adalah derajat para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Ada gak yang lebih mulia dari pewaris para nabi? Tidak ada. Ya. Kemuliaan ulama itu abadi sampai di surga. Kalau pejabat hanya pangkat, pensiun selesai. Langsung di masjid terus dia, dekat sama ulama. Iya. Waktu ada pejabat, lihat aja wajah ulama saya kagak. Ke masjid saja jarang-jarang. Itu. Ini miris. Ya, jadi adab untuk menempatkan sesuatu itu diajarkan dalam Islam. Anzilun nasa manazilahum. Ada sabda Rasul, posisikanlah orang sesuai pangkat-pangkat mereka. Kemudian juga adab, ya. Ini MC, tugasnya MC saja misalnya, pembawa acara. Jangan masuk ke bab ceramah. Ini zaman sekarang ditambah lagi dengan ceramah. Ini namanya orang yang tidak mengerti adab Islam. Ya. Kalau sudah undang penceramah, yang lain ini tidak diundang sebagai penceramah, hanya kata sambutan, ya posisikan itu sebagai kata sambutan. Jangan masuk ke wilayah ceramah. Sama halnya penceramah, jangan lagi sibuk dengan kata pengantar sambutan. Tugas dia menyampaikan ceramah. Ini sudah terbalik tuh. Kadang-kadang kata sambutan, tugasnya hanya kata sambutan, disisipi lagi dengan ceramah, berlembar-lembar. Sudah begitu baca lagi. Ini mau bilang tidak berpendidikan, berpendidikan. Nah, kita bukan kekurangan orang pintar, kita kekurangan orang jujur dan orang yang berakhlak mulia. Ya, kekurangan itu orang jujur dengan orang yang berakhlak mulia. Kita ditipu satu negara nih. Itu apa? Pertamina itu. Iya. Wah, itu kalau seorang ini dihisap, wah berat sekali itu. Nipunya berapa orang? Satu Indonesia berapa orang? Ya. Besar harga besar. Ya, nipunya satu negara. Ya, naudzubillah min dzalik. Apa mereka bodoh? Tidak. Mereka orang-orang sekolah. Tapi degradasi akhlak dan hati nurani. Kejujurannya hilang. Kalau kejujuran hilang, adab juga hilang. Ya, adab hilang. Gitu juga kesempatan kepada yang bertanya misalnya. Ini juga nih. Ya. Ada bertanya, dibuka forum bertanya. Waktu sudah mepet nih ya, 3 pertanyaan, 3 orang saja yang bertanya. Kadang-kadang yang bertanya nih nggak mengerti adab. Sudah tahu waktunya singkat, dikasih kesempatan 3 orang misalnya untuk bertanya. Ini yang bertanya, sekali bertanya 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama begini. Oh, masih ada pertanyaan kedua begini. Keempat, kelima.
Akhirnya apa waktu habis yang dulu ini. Hal yang sederhana, tapi di situ menunjukkan akhlak dan adab seseorang. Nanti diminta satu pertanyaan, ya satu pertanyaan, begitu. Sama halnya dengan adab apabila guru bertanya satu masalah, kita jangan jawab pertanyaan yang satu jawaban yang berbeda dengan pertanyaan. Itu juga sul adab. Lagi nanya masalah ini, kamu putar ke sana kemari, tanya, jawab masalah yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Tanya masalah itu, jawab masalah itu secara ringkas tadi. Ya. Jadi ini Syekh Abdul Fattah nulis kitab ini pakai dzauq, pakai rasa. Jadi masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Ya. Beliau turunan sahabat. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah keturunan sahabat Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi jabat tangan mulailah yang paling afdol, yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling tua usianya. Ya. Walaupun posisinya bukan di sisi kanan, sisi kiri, karena ada sunnah juga memulai salam, jabat tangan atau ucapkan salam ke orang yang ada di sisi kananmu. Itu hukum dasarnya begitu. Tapi kalau sisi kiri ini ada orang yang tua atau lebih mulia, sisi kanan ini ya orang biasa, tetap didahulukan yang sisi kiri, bukan sisi kanan. Walaupun hukum asalnya memulai salam dan memulai jabat tangan kepada orang yang berada di sisi kanan. Itu luar biasa ya, agama Islam diajarkan adab sedemikian rupa secara terperinci. Dan jabat tangan pada tadi orang-orang yang lebih afdol, lebih berilmu, bertakwa, lebih tua usianya, atau yang memiliki sifat-sifat yang dimuliakan, sifat-sifat yang mulia secara syariat. Wala tabda bi awwali man tarahu fi awwali shaf walau kana min jihatil yamin. Jangan kamu memulai mengucapkan salam di awal orang yang kamu lihat di awal saf, walaupun itu ada di sisi kanan. Artinya ada orang yang mulia itu duduknya bukan di saf awal. Kita mulainya kepada orang yang mulia, bukan masalah saf, bukan masalah arah. Masalah saf, masalah arah itu kalau sifatnya umum. Ini semua sama. Atau orang kita belum paham, belum tahu ini yang mulia yang mana nih. Nah, kita beristihad saja, sudah yang sisi kanan lebih afdol. Kita mulai dari sisi kanan lebih afdol, gitu. Atau kita gak paham mana yang lebih mulia, cari yang paling tua. Karena kelihatan secara fisik, ini orang paling tua nih. Nah, saya awali salaman kepada beliau aja, karena beliau paling tua. Ya, fil hadis Nabi katakan, man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sagirana laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sagirana. Bukan golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua kami dan tidak menyayangi anak kecil kami. Kata orang tua di sini bisa secara usia, bisa juga secara pangkat. Kata anak kecil, sogir, kecil di sini bisa maknanya umur, anak kecil, atau yang lebih muda dari kita. Bisa juga maknanya orang-orang fakir miskin. Disuruh kita belas kasih kepada mereka. Al-barakah ma'a akabirikum fil hadis. Keberkahan terletak pada orang-orang yang sudah tua di antara kalian. Orang tua-tua itu berkah. Itu. Ini. Walau kana min jihatil yamin idza kana mafdula, ya. Jika ada orang yang dimuliakan, maka diawali kepada orang yang dimuliakan tersebut. Wa tada' al-fadil awil afdal fa innama kalau kamu hanya melihat dari sisi saf atau arah kanan, maka kamu sudah meninggalkan sesuatu yang antara yang afdal dan yang paling afdal. Sisi kanan itu afdal, fadl, kemuliaan, ya. Sisi kanan mulai mengucapkan salam di sisi kanan, berjabat tangan kepada orang yang ada di sisi kanan kita, itu fadlun, satu kemuliaan. Tapi memulai salam dan berjabat tangan kepada orang yang mulia,
itu afdal, sesuatu yang lebih afdal, lebih mulia. Fa innama yubda'u bi sahibi wasfin yufdilu bihil hadirin. Ya. Fa in lam ta'rif fihi afdaluhum aw tasawu bil fadli fabda bi akbarihim. Nah, jika kamu dimulai dengan orang yang memiliki sifat yang mulia, jadi kalau memulai salam atau berjabat tangan, carilah orang yang memiliki sifat yang mulia yang ada di kumpulan orang tersebut. Jika kamu tidak mengetahui, tadi saya katakan, dari kumpulan orang itu mana yang paling mulia dari mereka, atau yang sederajat dengan mereka dari sisi kemuliaan, maka mulailah kepada orang yang paling tua. Berarti kaitannya dengan ijtihad kita. Ya? Kita kan nggak tahu nih usia mereka yang lebih tua siapa, tapi kita kan bisa menerka dengan apa? Ciri-ciri fisik kan? Ini kayaknya paling tua nih. Ini. Bismillah, mulailah. Jangan mulai ke yang muda. Sekalipun yang muda itu di dekat kita. Betul enggak? Yang awal ke orang yang paling tua. Nah, fa in hadza la yakhfa sya'nuhu ghaliban. Jika ini tidak membuat kamu bingung atau tidak jelas keadaannya secara umum, mulailah kepada orang yang lebih tua, maksudnya begitu. Dan sungguh Rasul SAW, beliau pernah bersabda, ini apa hadisnya, kabrun ya. Ada yang baca kabir. Kalau kabir itu maknanya takbir lah. Kabbara yukabbiru takbira. Situ apa tulisannya? Ya. Kabir ya? Sana ada kabir kayaknya ya. Kabir ini bisa diartikan kabbara yukabbiru takbiran, takbir, membaca takbir. Kalau di matan hadis ini maknanya muliakanlah orang yang lebih tua. Muliakannya orang yang lebih tua. Kabir. Di riwayat yang lain kabir al-kibar fi sinni. Muliakanlah orang yang tua di dalam sisi usia. Ya. Muliakan mereka. Jangan ceramah di depan forum orang tua, ceramahnya masih adab. Kalian harus bertakwa, kalian harus begini. Masih adab. Kamu masih muda kan, di depan orang tua. Pilih tadi uslub kalam wal khitab. Dan ini berlaku bukan hanya dalam masalah kita ngobrol dengan mereka, tapi berlaku juga dalam masalah menyampaikan ceramah. Justru menyampaikan ceramah harus lebih beradab lagi, karena sedang membawa apa? Dakwah. Membawa dakwanya Nabi Muhammad SAW. Yang dakwah Nabi Muhammad isinya akhlak. Ya, jangan nunjuk-nunjuk. Kalian ini orang tua semua. Ya. Posisikan kita sebagai apa? Sebagai anak yang ada di hadapan orang tua. Bagaimana sih anak di hadapan orang tua ketika berbicara? Ya seperti itulah kita menyampaikan forum yang di situ ada orang tua. Dan ceramah itu jangan menghadirkan hati bahwa saya lebih baik. Jangan menghadirkan hati, oh mereka ini bodoh semua nih. Saya yang berilmu, jangan. Kita semua butuh dakwah. Kita semua butuh perbaikan diri. Gitu. Makanya pilihlah diksi kata yang sopan. Kami, dan kadang-kadang mohon maaf ya, ini ucapan seperti ini. Kalau ada kata-kata yang dianggap kurang pantas ya, gitu. Tapi memang dalam siyakal kalam, dalam susunan penyampaian harus menyampaikan itu. Diawali dengan kata mohon maaf, ini seperti ini begitu. Dan jangan menggurui. Dalam berceramah jangan menggurui. Apalagi di hadapan orang-orang yang lebih tua. Jangan menganggap mereka bodoh. Ya. Ini dakwah. Dakwah itu tidak bisa lepas dari akhlak. Karena isi dakwah diantaranya mengajak orang untuk berakhlak. Coba bisa dipahami.
ketika agama kita mengajarkan untuk selalu healing, lapang dada, sabar, menahan emosi, tapi penceramah pemarah. Dan pada waktu itu sedang membahas tentang bab sabar, bab lapang dada. Audiens bisa terima tidak? Gak bisa. Kalian harus sabar, ya. Jadi orang jangan marah-marah, ya. Nabi punya akhlak itu penyabar. Gimana? Yang berisik itu, ya. Gak bisa diterima orang. Karena ucapannya, dakwanya tidak sesuai dengan perilaku. Itu yang dikatakan apa? Orang kalau secara secara perilaku tidak berikan manfaat, maka lafadznya juga gak berikan manfaat. Ada ucapan dari Dr. Said Ramdan Al-Buti, ajib, beliau katakan, ketika beliau katakan seorang dai, dia berdakwah dengan hartanya, ya, seperti guru mulia kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Atas Az-Zabidi, itu kan kemarin kasih sumbangan 1M lebih kepada orang yang sakit, ya. Orang-orang sakit dikasih sedekah 1M. Tiap hari ngasih makan orang. Kalau di Ternate ini kurang lebih 3 bulan, dia bisa 1,4 miliar. Ditambah itu bisa 2 miliar lebih. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika beliau menyampaikan dakwah yang ikhlas dan dakwah yang diajarkan oleh Nabi, ya, membantu kaum fuqara wal masakin, itu kalimat yang disampaikan beliau akan masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena perbuatannya sudah dilakukan. Ada misalnya seorang dai menyampaikan satu pesan ceramah, ya ini contoh ya, bukan, kita gak boleh ceramah dalam hati niat menyerang fulan wa fulan. Itu gak diajarkan dalam manhaj kita. Orang kalau niat ceramah nyerang orang, baru niat, walaupun tidak sebut nama, yang keluar itu kegelapan, katanya Muhammad, bukan cahaya. Ini contoh bisyakil am, secara umum. Seorang dai menyampaikan pesan ceramah untuk hidup sederhana, untuk hidup tidak bermewah-mewahan, tapi mobilnya 5 dia, rumahnya kayak istana, ya, hidupnya glamor, ya, kalau bahasa keren, ya, glamor. Tapi ketika ceramah menyampaikan kita harus hidup sederhana, Allah mencintai orang yang sederhana, Nabi itu hidupnya sederhana, kira-kira masuk gak ke hati orang yang mendengar? Kenapa? Karena orang menilai pertama yang dilihat, bukan yang didengar. Nah, sekali lagi ya, ini manusia ini, semua manusia, yang dinilai pertama kali apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Makanya teladan itu lebih punya pengaruh bagi anak daripada ucapan. Orang tuanya memerintahkan anaknya sholat di masjid 5 waktu, sholat. Orang tuanya gak sholat, bisa gak nasihat itu masuk ke hati anak? Gak bisa. Lah, siapa orang tua gak pernah sholat di masjid, suruh saya sholat, gitu. Kenapa? Karena yang dia nilai, yang dilihat dulu. Lisanul hal afsah min lisanil magal. Keteladanan lebih fasih dari ucapan. Nanti yang dilihat ini dengan yang diomongkan, yang disampaikan sesuai, maka setelah itu yang masuk ke telinga akan masuk ke hati. Tapi yang dilihatnya saja tidak sesuai kenyataan, terus dia sampaikan dengan ucapan untuk harapan bisa didengar nasihatnya, nggak bisa. Gak bisa masuk ke hati, gak bisa. Man lam yanfa'lahu lahzuk, lam yanfa'lahu lafzuk. Orang yang sikapnya saja tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, apalagi ucapannya. Itu magalah para ulama. Jadi sikap keteladanan itu nomor 1.
Karena yang diambil oleh manusia, yang dinilai oleh manusia, apa yang dia lihat, bukan apa yang didengar. Yang pertama yang dia lihat tuh. Setelah dia lihat sesuai dengan apa yang diomongkan, kita sampaikan nasihat apapun pasti dia taat, pasti akan masuk ke hati. Nah, itu yang dimaksud di sini bab ini, ya. Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Nah. Kemudian terakhir di sini di adab keberapa nih? Adab 14. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'u bil kubara'i au qala bil akabir." Mulailah dengan orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang bil akabir, yang usianya sudah sepuh. Al-kubara dengan al-akabir satu makna. Orang-orang yang sudah tua. Nah, ini adab ke-14. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjut ke adab yang ke-15.